tadinya sama sekali tidak mengerti bagaimana proses penulisan skenario, bagaimana sebuah cerita film dibuat. Saya orang yang berusaha mendapatkan sesuatu yang universal yang bisa kemudian sebagai sebuah desain cerita fiksi, saya percaya terhadap cerita fiksi tersebut gitu. Pertama, saya sama sekali tidak punya background studi film atau hal-hal yang secara akademik itu mempelajari film sebagai komunikasi gitu. Saya sarjana hukum, plusnya saya suka sekali menulis gitu. Ya seperti kebanyakan orang yang memang senang membuat cerita dan lalu kemudian mengekspresikan itu lewat tulisan, ya saya melakukan hal-hal tersebut gitu, menulis ya cerpen, menulis puisi bahkan. Saya mulai di sekitar 2012, saya ketemu Angga Sasongko yang juga akhirnya jadi teman baik saya menjalani berbagai proses tentunya. Jadi saya ketemu dia, waktu itu dia diperkenalkan kebetulan sama salah satu teman yang juga ada di sini gitu sebagai bagian dari Visinema, waktu itu Glenn Fredly. Glenn minta tolong saya waktu itu untuk kemudian menemani Angga di proses dia riset film Cahaya dari Timur gitu. Jadi Angga waktu itu punya ide cerita tentang konflik Maluku lewat perspektif seorang mantan pemain sepak bola gitu. Nah kebetulan saya ada di sana, saya jadi bagian dari masyarakat itu. Dan lalu kemudian saya menemani Angga lah, istilahnya singkat cerita saya menemani dia, dan lalu kemudian dia pada akhirnya punya asumsi bahwa yang bisa menuliskan ini sebagai cerita ya saya. Yang menarik dari kerja penulisan skenario itu memang adalah ini proses kerja yang paling awal dibanding keseluruhan proses ya, maksudnya ide muncul dan lalu kemudian penulis skenario diminta untuk kemudian bisa mendelivery itu dalam bentuk cerita yang terstruktur gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi jauh sebelum director secara spesifik merunutkan visual yang mau dia buat, treatmentnya seperti apa, penulis skenario sudah melakukan gitu. Nah akhirnya saya sendiri sebagai penulis skenario ya juga punya dorongan sebenarnya untuk ya kayak yang saya bilang, memvisualkan apa yang saya tulis. Saya pikir itu cita-cita semua orang yang menganggap bahwa ketika filmmaking itu adalah pekerjaan dan penulis skenario adalah jenjang karir gitu. Karir berikutnya dia adalah ya menyutradarai apa yang dia tulis. Saya nggak tahu arah ini harus dibuang sejauh apa gitu. Apakah kita akan bicara mulai dari kebangkitan sinema Indonesia pasca krisis moneter? Tapi saya lebih tertarik untuk meng-highlight apa yang terjadi di beberapa waktu terakhir, mungkin ya 2-3 tahun terakhir gitu. Tapi saya melihat bahwa sinema Indonesia hari-hari ini itu bergerak semakin menemukan cara untuk membicarakan hal-hal yang sebelumnya tidak dibicarakan gitu. Atau ya semakin banyak aja orang yang mau gitu mengeksplor ruang-ruang misalnya kayak trauma yang terjadi di 27 Step misalnya, atau film-film yang lain gitu. Saya selalu percaya bahwa bahkan cerita cinta-cintaan anak SMA yang lari-lari dalam guyuran hujan dan jatuh cinta banget itu juga pasti punya fungsi dalam sosial, dalam masyarakat gitu. Dia pasti mencerminkan sesuatu, setidaknya apa yang diyakini oleh filmmakernya gitu. Dan itu sesuatu yang bisa punya impact. Saya orang yang berusaha mendapatkan sesuatu yang universal yang bisa kemudian sebagai sebuah desain cerita fiksi. Saya percaya terhadap cerita fiksi tersebut gitu. Ya dalam hal ini kalau di Melankolia ya bagaimana kehilangan dan kesedihan dihadapi setiap manusia gitu. Saya berusaha untuk kemudian bisa mencuplik pengalaman merasa kehilangan, merasa sedih, dan lalu kemudian harus melewati itu. Karena biar bagaimanapun orang yang hidup akan merespon misalnya sebutlah kematian atau kehilangan itu dengan berlarut-larut
Tapi pada akhirnya yang hilang atau yang mati, yang meninggal itu tetap dia berhenti di situ. Sedangkan hidup manusia yang bersedih itu terus berlanjut. Jadi tidak punya pilihan lain sebenarnya selain kemudian menerima itu. Dan pada kenyataannya kita secara sosial kita punya banyak kok, maksudnya sebutlah kalau di melankolia kita punya background kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat kan sesuatu yang tidak pernah benar-benar clear. Maksudnya itu kan dark joke banget gitu. Maksudnya untuk bilang bahwa kecelakaan transportasi udara ini sesuatu yang masif, tapi kita tidak pernah menjadikan itu sebagai konteks gitu atau sebagai sesuatu yang diceritakan gitu. Makanya saya pengen mencuplik itu dalam studi yang lebih besar. Misalnya kita punya cerita orang-orang hilang gitu. Kita punya isu-isu tentang orang-orang yang pergi dari keluarganya dan tidak pernah kembali dengan cara apapun ya, dengan isu apapun. Tapi inilah yang kemudian coba saya cuplik sebenarnya, bahwa kemudian way of storytelling saya atau plot device saya adalah cerita anak 18 tahun. Itu adalah soal bentuk, tapi sebagai sebuah isi saya membayangkan memang orang bisa melihat ini sebagai pengalaman personal dia juga gitu, bahwa oh ya saya pernah kehilangan ibu, oh ya saya pernah kehilangan kakak, oh ya saya pernah kehilangan binatang peliharaan atau yang lain. Mungkin bukan cuma film ya, maksudnya film ini sebagai produk satu gitu, tapi saya melihat bahwa kita harus bisa lebih mau menerima perbedaan sudut pandang gitu. Maksudnya seragam itu tidak menarik gitu. Maksudnya melihat segala sesuatu secara seragam atau dari satu sudut pandang saja itu tidak menarik. Akan sangat menarik sebenarnya ketika keyakinan kita itu digugat oleh keyakinan orang lain gitu, dan kita akan menemukan lagi keyakinan baru yang kemudian akan memperkaya kita sebagai manusia. Bicara lantang lewat sesuatu, tapi lalu kemudian digugat juga dengan sesuatu yang mungkin pada awalnya tidak relevan, tapi lalu kita tahu gitu bahwa oh iya, memang pandangan yang kita berikan tidak selalu bisa diterima gitu. Ini selalu soal bagaimana penerimaan itu harusnya terjadi dan dilakukan. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.